warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 5 pahlawanku, subtema 1, dengan fokus mata pelajaran yaitu IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Materi IPA yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai sifat-sifat cahaya. Simak videonya dengan baik ya. Kompetensi dasar menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Adapun indikator pencapaiannya, yang pertama menyebutkan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang ketiga mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Cahaya berasal dari sumber energi cahaya. Sumber energi cahaya terbesar yang memancarkan cahaya ke bumi adalah matahari. Sumber-sumber cahaya yang lain ialah senter, api, dan bintang. Cahaya merupakan energi yang membantu kita untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar. Setiap hari kita merasakan manfaat cahaya. Di tempat terang, kita dapat melihat benda-benda secara jelas. Sebaliknya, di tempat yang gelap, kita tidak dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Sebagai salah satu bentuk energi, cahaya memiliki sifat-sifat tertentu. Cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Amatilah gambar berikut ini. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Hal itu membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Perhatikan contoh berikut ini. Nyalakan senter ke arah lubang, kemudian kita perhatikan bahwa terlihat jelas cahaya senter yang merambat lurus melewati lubang tersebut. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Saat senter diarahkan ke papan melalui piring kaca, cahaya dari senter akan menembus kaca dan menyinari papan tersebut. Adapun jenis benda berdasarkan kemampuan menembus benda. Yang pertama, benda tembus cahaya. Contohnya, gelas kaca, piring kaca, gelas plastik, mika bening, plastik, dan lainnya. Yang kedua, benda yang tidak dapat menembus cahaya. Contohnya, dinding, batu, tembok, styrofoam, kardus, dan yang lainnya. Perhatikan contoh berikut ini. Kita gunakan gelas plastik sebagai alatnya. Selanjutnya, nyalakan senter ke arah gelas plastik. Kemudian, terlihat jelas bahwa cahaya dapat menembus benda bening melalui gelas plastik tersebut. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Perhatikan contoh berikut ini. Kita gunakan cermin sebagai alatnya. Selanjutnya, nyalakan senter ke arah cermin. Kemudian, terlihat jelas bahwa cermin tersebut dapat memantulkan cahaya. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah sebuah proses yang mengubah arah rambat cahaya. Cahaya merambat melalui dua zat dengan kepadatan berbeda.
sehingga cahaya dari zat dengan kepadatan lebih rendah mencapai dengan kepadatan lebih tinggi. Maka cahaya dibiaskan yang dapat mendekati garis yang berjenis normal. Perhatikan contoh berikut ini. Kita gunakan pensil dan gelas bening yang berisi air sebagai alatnya. Terlihat jelas bahwa pensil yang dicelupkan ke dalam air akan terlihat patah atau lebih besar. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya adalah cahaya putih menjadi cahaya dengan warna yang berbeda. Perhatikan contoh berikut ini. Kita gunakan kaset bekas sebagai alatnya. Kemudian, kita nyalakan senter ke arah kaset bekas tersebut. Terlihat jelas bahwa senter yang diarahkan ke kaset tersebut dapat menghasilkan cahaya dengan warna yang berbeda. Selanjutnya, kalian dapat mengerjakan lembar kerja dengan kegiatan diskusi kelompok. Adapun yang pertama, kompetensi dasar, menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Sedangkan yang kedua, indikator, menyebutkan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat cahaya, dan mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Berikut prosedur, alat, dan bahan. Prosedurnya, siswa melakukan percobaan untuk menyelidiki tentang sifat-sifat cahaya dan membuat laporan hasil praktikum. Adapun alat dan bahannya, kardus, styrofoam, CD, senter, cermin, dan yang lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kita sediakan kardus berlubang dan lilin. Posisikan kardus berlubang membentuk garis lurus dan sebuah lilin yang sudah dinyalakan diletakkan di belakang. Kemudian, salah satu kardus digeser ke kanan atau ke kiri sejauh 5 cm sehingga kedua lubang tidak dalam garis lurus. Setelah melakukan percobaan, catatlah hasil pengamatan dengan mencentang tanda checklist dalam tabel berikut ini. Posisi lubang yang pertama dalam satu garis lurus, apakah cahaya lilin terlihat atau tidak terlihat? Sedangkan posisi lubang yang kedua tidak dalam satu garis lurus, apakah cahaya lilin terlihat atau tidak terlihat? Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Sediakan alat dan bahan diantaranya senter, kertas HVS, kardus, gelas berisi air, gelas bening, karton, dan styrofoam. Kemudian nyalakan senter. Ujilah satu persatu bahan-bahan di atas dengan mendekatkan senter sebagai sumber cahaya. Selanjutnya, catatlah hasil pengamatan dengan mencentang tanda checklist dalam tabel berikut ini. Contohnya, gelas plastik dengan jenis benda tembus cahaya. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Sediakan cermin datar dan senter sebagai alat. Arahkan senter ke cermin sesuai kehendakmu. Amati apa yang terjadi. Pertanyaannya, apa yang terjadi setelah senter dinyalakan? Dapatkah cahaya senter dipantulkan ke arah yang kamu kehendak? Dan jika senter tersebut dimatikan, maka cahaya. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Sediakan 2 gelas bening, 2 gelas bening berisi air, 2 pensil, dan 2 uang logam. Masukkan pensil ke dalam gelas A dan uang logam ke dalam gelas B. Masukkan pensil ke dalam gelas berisi air A dan uang logam ke dalam gelas berisi air B. Kemudian, catatlah hasil pengamatan dengan mencentang tanda checklist dalam tabel berikut ini. Kelima, cahaya dapat diuraikan. Sediakan alat dan bahan, diantaranya baskom yang berisi air jernih
cermin datar dan kertas putih, masukkan cermin datar ke dalam baskom, atur posisi cermin sehingga dapat memantulkan cahaya matahari, gunakan kertas putih untuk menangkap pantulan cahaya matahari. Kemudian, catatlah pertanyaan dari hasil pengamatan dalam tabel berikut ini. Pertanyaannya, warna apa saja yang dapat kamu lihat dan mengapa menggunakan air jernih? Kemudian, apa yang dapat disimpulkan? Selanjutnya, melakukan kegiatan evaluasi secara mandiri dengan soal pilihan ganda. Yang pertama, cahaya adalah pancaran sinar yang dapat dilihat oleh A. Kamera, B. Mikroskop, C. Generator, D. Mata. Yang kedua, yang termasuk ke dalam sumber cahaya adalah A. Matahari, lampu, senter, api, lilin, B. Kursi, lampu, lilin, senter, karton, C. Lilin, senter, kayu, meja, balon, D. Meja, kursi, kayu, balon, karton. Yang ketiga, peristiwa yang merupakan cahaya dapat merambat lurus ialah A. Memantulnya cahaya pada cermin, B. Cahaya menembus benda bening, C. Rambatan cahaya matahari yang lurus ketika melewati genting kaca, D. Terbentuknya pelangi. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening kecuali A. Gelas kaca, B. Tembok, C. Plastik, D. Piring kaca. Yang kelima, plastik putih dapat ditembus oleh cahaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat A. Diuraikan, B. Menembus benda bening, C. Dipantulkan, D. Dibiaskan. Keenam, pembiasan cahaya dapat membuat pensil yang dicelupkan pada air dalam gelas akan terlihat seperti A. Patah, B. Bergoyang, C. Biasa saja, D. Garis lurus. Ketujuh, ketika berenang, kaki terlihat lebih pendek. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya A. Dipantulkan, B. Menembus benda bening, C. Merambat lurus, D. Dapat dibiaskan. 8. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium hambatan yang berbeda disebut A. Penerbitan, B. Pemantulan, C. Pembengkokan, D. Pembiasan. Yang kesembilan, jika cahaya datang dari zat yang kurang rata menuju zat yang lebih rapat, cahaya akan A. Dibiaskan yang mendekati garis normal, B. Dibiaskan garis menjauhi garis normal, C. Dipantulkan kembali, D. Merambat lurus. 10. Apabila cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda antara berbeda kerapatannya, maka cahaya akan mengalami A. Pertukaran, B. Pembiasan, C. Penolakan, D. Peningkatan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini menyenangkan ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, kita harus tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.